kemudian kejahatan mereka yang sangat besar itu adalah apa? Mengkafirkan para sahabat. Ya, mengkafirkan ummahatul muslimin, ummahatul mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah SAW. Bagaimana mereka mengkafirkan ibunda Aisyah, bagaimana mereka mengkafirkan ibunda Hafsah, bagaimana mereka menuduh ibunda Aisyah dan ibunda Hafsah adalah orang yang meracun Rasulullah sehingga Rasulullah meninggal dunia. Bahkan sampai ada riwayat yang sangat dusta itu, bagaimana mereka kemudian apa? Bahwa orang-orang Syiah ini meyakini bahwa setiap malam 17 Ramadan mereka memperingatinya dengan hari Aisyah, hari raya Aisyah, di mana mereka meyakini bahwa pada malam 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala memindahkan, mengeluarkan ibunda Aisyah dari surga Firdaus ke neraka Jahanam. Ini fakta, ada videonya, ada ketika mereka melaksanakan sebagainya. Dan itu tidak hanya terjadi di luar negeri, tapi juga terjadi di Indonesia. Itu bisa kita lihat, kita bisa bacalah di Facebooknya orang-orang Syiah di Indonesia itu. Semua yang dituduhkan Ustadz Bayaran ini kepada kelompok Syiah adalah kebohongan dan ocehan tak berfaedah. Kedustaan yang sedang dipamerkan di hadapan publik tanpa membawa satupun rujukan kitab Syiah sebagai hujahnya. Tidak ubahnya seperti seorang sales yang sedang menjajakan barang dagangannya. Kami tidak heran dengan gaya dakwah Ustadz Bayaran ini yang menghalalkan segala cara, sekalipun harus dengan cara berbohong. Yang penting uang mengalir ke kantongnya. Dan hasratnya untuk menyesatkan Syiah terpenuhi. Sebab seperti itulah gaya dakwah yang telah diwariskan dan dicontohkan guru-gurunya. Berikut ini kami berikan bukti-bukti kebohongan para ulama Wahabi yang diikuti Ustadz Bayaran ini. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 4, halaman 255. Ibn Taimiyah berkata, adapun sabda Nabi SAW, barang siapa yang menjadikanku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya. Maka hadis ini tidaklah terdapat di dalam kitab-kitab induk, kecuali At-Tirmidzi. Akan tetapi, di dalam kitab itu pun hanya terdapat redaksi, barang siapa yang menjadikanku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Sedangkan tambahannya, yaitu redaksi, ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya, dan seterusnya, tidaklah termuat dalam hadis tersebut. Imam Ahmad telah ditanya tentangnya. Dia menjawab, redaksi itu adalah tambahan dari perawi Kufah, dan tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kebohongan. Menurut Ibn Taimiyah, redaksi Allahumma waliman wala dan seterusnya dalam pernyataan Imam Ahmad bin Hambal adalah kebohongan yang dikarang oleh orang-orang Kufah. Untuk melihat kebenaran ucapan Ibn Taimiyah, mari kita lihat riwayat dalam Musnad Ahmad bin Hambal berikut ini. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 32, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1999, halaman 56. Berkata Abu Nuaim, maka berdirilah orang banyak dan mereka menyaksikan ketika Nabi memegang tangan Ali seraya bersabda kepada manusia sampai kalimat, ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya, dan seterusnya. Muhaqqiq kitab berkata, sanadnya sahih, perawi-perawinya terpercaya, perawi Bukhari Muslim. Dalam Musnad Ahmad terdapat redaksi Allahumma waliman wala dan seterusnya, dan beliau sama sekali tidak mengatakan tambahan orang Kufah. Artinya Ibn Taimiyah berbohong dengan mengatasnamakan Ahmad bin Hambal. Sebab itu para pemirsa tidak usah heran kalau kelompok Ustadz Bayaran ini asyik dengan kebohongan, karena imamnya saja terang-terangan berdusta atas nama Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kitab Manzilatus Sunnah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Ad-Dar As-Salafiyah, cetakan keempat tahun 1984, halaman 17 sampai 18. Al-Albani berkata, sebagaimana Rasulullah telah menerangkan akan hal ini dengan sabdanya, aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepadanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga Haud. Al-Albani berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Malik.
Sekarang mari kita lihat di kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang dijadikan sandaran oleh guru besar Ustadz ini, yaitu Al-Albani. Apakah terdapat kalimat keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga Haud? Di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi jilid 2 yang ditahqiq oleh Bashar Awad Ma'ruf yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan kedua tahun 1997, halaman 480. Yahya bin Yahya Al-Laitsi berkata, dan telah mengabarkan kepadaku dari Malik bahwa telah sampai kepadanya sabda Rasulullah, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Ternyata tidak ada kalimat keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga Haud. Lagi-lagi kami ingatkan kepada para pemirsa, setiap kali rombongan Ustadz Bayaran ini membawakan riwayat harus dicek kembali, apalagi hanya sekedar ocehan dari Ustadz Bayaran tanpa ada referensi. Dalam kitab As-Sabaik Az-Zahabiyah karya Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 463. Al-Ghaniman berkata, terdapat di dalam kitab Sahih Muslim hadis yang diriwayatkan Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah berkhutbah di tempat bernama Ghadir Khum, yaitu tempat antara kota Makkah dan Madinah, ketika beliau sallallahu alaihi wa alihi hendak kembali dari haji wada, haji perpisahan. Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah apa yang ada padanya atau dunia, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi memilih apa yang ada di sisi Allah. Ketika itu menangislah Abu Bakar dan berkata, akan tetapi kami menebus engkau dengan ayah dan ibu kami. Kemudian Rasulullah bersabda, mungkin utusan Tuhanku akan datang kepadaku, maka aku akan menjawabnya, dan sungguh aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang berat, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Hendaknya kalian menjagaku di sisi keluargaku. Sekarang kita lihat kitab Sahih Muslim yang dijadikan sandaran oleh Al-Ghaniman. Apakah benar di dalamnya terdapat kalimat ketika itu menangislah Abu Bakar, juga kalimat Al-Quran dan sunnahku? Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darussalam, cetakan kedua tahun 2000, halaman 1061. Zaid bin Arqam berkata, pada suatu hari Rasulullah berdiri di tengah kami. Beliau sallallahu alaihi wa alihi berkhutbah di sebuah oase bernama Khum, sampai pada kalimat, sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian sakalain, dua hal yang berat, yaitu kitabullah yang di dalamnya adalah petunjuk dan cahaya, sampai beliau bersabda, dan ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Ternyata dalam kitab Sahih Muslim tidak terdapat kalimat ketika itu menangislah Abu Bakar. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, keberanian tingkat tinggi yang telah dilakukan oleh ulama Wahabi ini mengganti kitabullah dan ahlul baitku dengan kitabullah dan sunnahku. Jika ulama besar mereka sudah berani merubah redaksi hadis Nabi, bagaimana dengan ustadz lokal mereka? Demikian pula kebohongan lain ulama si Ustadz Bayaran ini sebagaimana terdapat dalam kitab berikut. Dalam kitab Syarah Usul Al-Iman karya Muhammad bin Abdul Wahab yang disyarah oleh Soleh bin Fuzan, cetakan pertama tahun 2009, halaman 306. Tema perintah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Muhammad bin Abdul Wahab berkata, dari Zaid bin Arqam, sesungguhnya Rasulullah khutbah, kemudian mengucapkan hamdalah, sampai pada kalimat, telah aku tinggalkan untuk kalian sakalain. Yang pertama dari keduanya adalah kitabullah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, maka ambillah oleh kalian kitabullah dan berpeganglah dengannya. Lalu dia menganjurkan kepada kitabullah, kemudian beliau bersabda, dan ahlul baitku. Tema dalam kitab tersebut berpegang kepada kitabullah dan sunnah. Sementara yang dijelaskan adalah berpegang kepada kitabullah dan ahlul bait.
Yang anehnya terdapat pada halaman 309 ketika muhakik kitab yaitu Dr. Fuzan, salah satu anggota fatwa dan ulama besar Wahabi, berkata, dan Nabi bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian tsakalain, yang dimaksud oleh si muhakik Al-Quran dan sunnah Nabi, padahal lafaznya ahlul baitku. Semua ini kami serahkan penilaiannya kepada pemirsa. Apakah ucapan Ustadz Bayaran ini dan kelompoknya serta guru-gurunya masih dapat dipercaya? Terbukti kebiasaan Ustadz Bayaran ini dan kelompoknya gemar berbohong, sehingga apapun yang diucapkan oleh kelompok ini harus dicek kembali kebenarannya. Pada kesempatan ini, kami juga akan berikan bukti seperti apakah sikap kelompok Ustadz Bayaran ini terhadap para sahabat Nabi. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 6, cetakan pertama tahun 1986, halaman 355 sampai 356. Ibn Taimiyah berkata, adapun pemberian Utsman humus pampasan perang Afrika yang mencapai 200.000 dinar. Siapakah yang menukil hal ini? Telah dipaparkan sebelumnya bahwa dia memberikan ribuan dinar, sedangkan yang telah dikenal humus Afrika tidaklah mencapai nilai itu. Namun kami tidak memungkiri bahwa Utsman mencintai Bani Umayyah, memberikan jabatan dan memberikan harta yang banyak. Bukankah pernyataan ulama panutan Ustadz Bayaran ini telah melecehkan sahabat Utsman bin Affan karena telah melakukan nepotisme di masa kekhalifahannya? Mana teriakan mereka yang selalu menuduh kelompok Syiah anti sahabat? Di dalam kitab Zadul Ma'ad, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ketiga tahun 1998, halaman 262. Maka Umar berkata, demi Allah, aku tidak ragu sejak aku masuk Islam, kecuali pada hari itu. Maka aku mendatangi Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau Nabi Allah? Beliau sallallahu alaihi wa alihi menjawab, tentu. Bukankah pernyataan Ibn Qayyim, ulama panutan Ustadz Bayaran ini telah melecehkan sahabat Umar bin Khattab bahwa dia ragu akan kenabian Rasulullah? Dalam kitab Bada'iul Fawaid, karya Ibn Qayyim yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 1471, Ibn Qayyim berkata, bab onani, dan telah diriwayatkan bahwa para sahabat mengerjakannya di peperangan mereka dan saat bepergian. Bukankah pernyataan lain Ibn Qayyim ini juga telah melecehkan para sahabat Nabi? Di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi, cetakan ke-6 tahun 1421 Hijriah, halaman 292. Al-Utsaimin berkata, tidak ada keraguan lagi bahwa sebagian sahabat ada yang mencuri, meminum khamar, mengadu domba, berzina, baik sudah beristri atau bersuami ataupun belum. Akan tetapi semua perbuatan ini tertutupi oleh keutamaan dan keindahan mereka. Bukankah pernyataan Al-Utsaimin, salah satu ulama panutan Ustadz Bayaran ini juga telah melecehkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau seandainya ucapan-ucapan itu ada di kitab-kitab Syiah, pasti Ustadz Bayaran ini langsung akan tersenyum dan mengatakan inilah bukti kebencian Syiah kepada sahabat Nabi. Tetapi karena pernyataan ini ada di kitab-kitab ulamanya sendiri, maka dia pun hanya diam 1000 bahasa. Demikian pula kami tampilkan satu persatu sikap ulama Ustadz Bayaran ini yang melecehkan kehormatan Ibunda Aisyah. Di dalam kitab Zadul Ma'ad, karya Ibn Qayyim, jilid 5 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ketiga tahun 1998, halaman 494. Ibn Qayyim berkata, oleh karena itu Aisyah memerintahkan para keponakannya yang perempuan agar menyusui orang-orang yang Aisyah ingin orang tersebut melihatnya dan menemuinya, walaupun laki-laki itu telah dewasa, dengan kadar 5 kali penyusuan. Kemudian dia bisa bertemu dengan Aisyah.
Sedangkan Ummu Salamah dan istri-istri Nabi yang lain menolak memasukkan seseorang kepada mereka dengan persusuan tersebut, kecuali menyusu pada saat masih bayi. Dan mereka berkata kepada Aisyah, "Demi Allah, kami tidak tahu. Kemungkinan hal tersebut merupakan keringanan dari Nabi SAW untuk Salim, bukan orang selainnya." Maka ini termasuk sunnah yang kuat secara hukum. Sebagiannya disepakati oleh umat dan sebagian lainnya terdapat perselisihan. Sekarang kami ingin tayangkan video komentar salah satu ulama Wahabi yang satu jurusan dengan Ustadz Bayaran ini mengenai pribadi istri Nabi SAW Aisyah, yang mana penilaiannya kami serahkan kepada para pemirsa. قال ابن القيم فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. Dalam kitab yang sama, jilid 5, halaman 521, Ibn Qayyim berkata, sesungguhnya Aisyah mendapat cobaan dengan masalah ini, yaitu menyusui orang dewasa, karena dia mengerjakannya. Kami tegaskan, Aisyah pernah menyusui seorang lelaki dewasa, mengawasinya, dan mengajak teman-temannya, yaitu istri Nabi yang lain, maka dia memiliki perhatian yang serius tentangnya. Dari pernyataan Ibn Qayyim ini sangat jelas melecehkan Aisyah istri Nabi. Mengapa Ustadz Bayaran ini tidak mengomentari ulamanya dan memvonisnya dengan kejahatan akidah? Ini pun menjadi bukti kebohongan lain kelompok Ustadz Bayaran yang selalu mengaku menghormati sahabat dan istri Nabi, tapi pada hakikatnya mereka melecehkan dan merendahkan kehormatan sahabat dan istri Nabi SAW, khususnya Aisyah. Karena itu, pemirsa tidak usah heran dengan pernyataan Ibn Qayyim. Bahkan pengikutnya pun Al-Utsaimin memfatwakan tentang menyusui orang dewasa seperti ini. Dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 13, yang diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1428 Hijriah, halaman 440. Al-Utsaimin berkata, kalimat tidak hamil maksudnya adalah jika seorang wanita menyusui seorang anak tanpa hamil terlebih dahulu. Hal ini banyak terjadi ketika anak kecil menangis lalu datang seorang perempuan yang tidak mempunyai air susu dan belum pernah menikah, dan wanita tersebut menyuapinya dengan dadanya untuk mendiamkan tangisannya. Bersamaan dengan isapan anak tersebut, maka mengalirlah air susunya. Wanita tersebut jadi memiliki air susu. Dia menyusuinya sebanyak 5 kali atau lebih. Apakah anak tersebut bisa menjadi anaknya? Pengarang kitab menjawab, tidak, karena anak itu didapati bukan dari kehamilan. Al-Utsaimin menjawab, penjelasan ini tidaklah cukup tentang tidak adanya penetapan hukum yang penting ini. Pendapat yang benar yang diyakini oleh 3 imam adalah anak tersebut menjadi muhrimnya, dan seorang anak jika meminum dari wanita sebanyak 5 kali, maka dia menjadi anaknya. Baik wanita tersebut masih perawan atau sudah tua atau memiliki suami, dia menjadi muhrimnya dengan dalil dan penjelasan. Dengan semua bukti ini, masihkah Ustadz Bayaran ini berkelit dan mengaku pembela sahabat dan istri Nabi? Jika pemirsa ingin mengetahui mazhab apa yang sebenarnya dianut oleh kelompok Ustadz Bayaran ini, mari simak pernyataan salah satu ulama Ahlus Sunnah berikut ini. Di dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh Hamzah Ahmad Zain, jilid 17 yang diterbitkan oleh Darul Hadis Kairo, cetakan tahun 1995, halaman 43. Hamzah Ahmad Zain berkata dalam catatan kaki, sampai pada kalimat, aku tidak mengetahui apa mazhab mereka. Mereka mengaku bermazhab Hambali, terkadang mengaku tidak bermazhab dan tidak mengikuti mazhab Hambali. Dan mereka pun telah menentang Az-Zahabi, padahal Az-Zahabi bermazhab Hambali. Mereka tidak menetapkan satu mazhab yang jelas untuk dikenali. Sesungguhnya mereka di dalam mazhab seperti ular.
Inilah hakikat ajaran Wahabi Salafi yang gemar menuduh Syiah mengkafirkan dan mencela sahabat Nabi, kemudian mengatakan dengan kejahatan akidah Syiah. Namun subhanallah, semua tuduhan tersebut kembali tertuju kepada si penuduh, yaitu kepada Ustadz bayaran ini dan gerombolannya. Karena itu, jika rumah Anda terbuat dari kaca, sebaiknya jangan melempari rumah orang lain dengan batu.